Selamat datang di Sakai Jing. Karena kehidupan orang dewasa itu berat, Jing. Anjing emang untuk Yang penting ada rimanya kan belakangnya ing gitu. Ya terserah. Yang udah dewasa aja lah. Ya ini talk show atau bisa dibilang podcast mungkin yang akan membahas tentang profesi-profesi yang ada di Indonesia, boy. Jadi Susah amat. iya, jadi bintang tamu tamu saya ini orang-orang yang seperti judulnya Sakai Jing, orang-orang yang sudah berkecimpung di masyarakat gitu, makanya judulnya Sakai Jing. Dan saya tuh pengen ngebahas kerjaan orang-orang tuh seperti apa sih, karena semua pekerjaan tuh penting menurut saya. Iya. Menurut saya pekerjaan itu penting, apapun itu. Nah, Sena sendiri pekerjaannya apa nih sekarang? Nganggur. Enggak dong. Enggak dong. Gak bisa berarti kalau nganggur gak bisa di Nggak sini. bisa, itu bukan Sakai Jing, itu Sakai Kuzu. Kayak gitu. Sakai Kuzu. Kalau saya kerjanya yang mana nih? Saya taunya ini human trafficking. Jual beli manusia Iya, ya. mengirim orang-orang ke Jepang ya. Iya. Kebetulan saya kerjanya ya ngerintis LPK lah. Merintis LPK itu berarti perintis berarti ya. Founder. Iya, berarti founder sama ada tim bertiga. Oh, dari tahun berapa itu? Sebenarnya kalau misalkan mulainya itu udah dari tahun 2020. Anjing, pas ini ya, pas Corona. ya, nggak asik dong. Tahu kan? Jadi kayak gimana Iya, itu perihnya kan tuh. sempat beberapa tahun mungkin ya, nggak boleh ada orang masuk ke Jepang ya. Tapi sekarang udah bisa ya? Iya, tahun 2020, 2021 tuh benar-benar nggak ada tuh. Baru 2022 ini ya mulai Iya, berangkatin lagi ya. 2022 awal tahun ini udah mulai masuk. Bagus. Berarti sekarang udah mulai berangkatin ya? Udah 30-an lebih sih. Dari awal merintis sampai sekarang tuh 30-an lebih. Oke. Berangkat. Oke, itu berarti kalian bertiga tuh sebagai Founder berarti kan. kerjaannya apa di situ? Kerjanya tuh bagi-bagi sih, ada yang ngajar, ada bagian Administrasi. administrasi, berhubungan dengan Nihonjin gitu. Iya. Ada yang bagian marketing gitu. Marketing. Oh iya, emang bagi-bagi berarti ya. Bagi-bagi. Sepertinya kompak sekali timnya ya. Sangat kompak sekali. Walaupun belum menghasilkan gitu ya. Iya. Nah, kalau saya juga kan dulu pernah ke Jepang juga ya sebagai Kensusei ya kalau dulu istilahnya. Sekarang apa? Sekarang masih Kensusei masih ada, itu yang 3 tahun kan. Jisusei sih, sama aja. Sama aja Jisusei, Tapi Kensusei. sekarang tuh lebih populer ini ya, TG ya. Iya, Tokutegino. Tokutegino karena lebih lama kan 5 tahun. Waduh. Dan gak ribet ya. Oh, lebih nggak ribet ya. Nah, kalau saya itu dulu LPK swasta, tapi cukup gede LPK-nya. Dulu itu saya nggak ada biaya macam-macam. Oh. Jadi selama pelatihan bahasa Jepang di situ 4 bulan tuh nggak dipungut biaya apa-apa, cuma ya paling buat asrama sama buat makan sendiri aja ya. Iya. Tapi setelah fix dapat perusahaan di Jepang itu baru ditagih 7,5 juta. Itu biaya pendidikan selama 4 bulan tadi itu. Jadi ada garansi nih, kalau nggak berangkat mah nggak akan ditagih 7,5 juta ini. Oh. Cuma di 7,5 juta ini pun dari pihak LPK itu kerjasama dengan bank. Setiap siswa ya disebutnya ya, setiap Iya. peserta magangnya ini dipinjami dari bank 10 juta. Nah, 7,5 juta buat biaya pendidikan, 2,5-nya buat kita siap-siap. Paspor gitu Paspor ya. apa segala macem lah. Berangkat lah ke Jepang pun tiketnya udah dibayarin dari Perusahaan biasanya. perusahaan penerima di sana. Jadi enak banget LPK-nya, emang cukup gede sih, The cukup best bagus. sih itu. Jadi Karena 7,5 juta susah banget sekarang, bahkan mungkin nggak ada. nggak ada sekarang mahal-mahal LPK ya, apalagi Iya. teorinya semakin kecil LPK semakin gede biaya. Betul. Semakin kecil semakin gede karena yaitu lempar-lemparan kan biasanya. Nah, jadi selama 10 juta itu, selama kita di Jepang tuh kita ada harus ke koperasi ya, 20.000 yen. Oh, Itu, ada. yang tahun pertama itu sebagian buat bayar cicilan yang 10 juta itu, sebagiannya lagi mengendap di koperasi dan akan diambil setelah kami pulang dari Jepang, nanti dicairkan. Nah, seperti itu gambaran biaya dulu waktu saya magang ke Jepang tuh. Berarti emang nggak ada biaya lagi gitu kayak potong gaji atau apa? Nggak tahu ya. Mungkin ada, cuma kita nggak tahu. Ada teman Mohon nggak maaf, ngerti Sensei. mungkin, cuma nggak Pokoknya, ngerti ya. Iya, intinya mah kewajiban kita sebagai peserta magang LPK ini nih
ya tadi iuran 20.000 aja ke koperasi. Dan itu pun nanti pulang ke Indonesia dibalikin lagi ke kita gitu. Nah kalau di LP kamu sendiri gimana sistem duitnya? Karena kita masih ngerintis, jadi kita kan belum bisa langsung ngirim ke Jepang ya. Iya. Jadi melalui LPK lain, kalau misalkan itu Jisusei. Iya. Nah, kalau misalkan Toku Tegino itu kita nggak perlu yang namanya jadi sending organizer namanya. SO. Nggak perlu jadi SO. Kita bisa mandiri sebenarnya kalau TG. Cuman kan kalau misalkan mandiri, anak-anak TG ini nggak tahu nih harus nyari jobnya kemana, harus belajarnya gimana. Nah, kita tuh nyediain tempatnya gitu buat belajar. Bentar, dan buat kita salurin. Sebelumnya apa dulu nih perbedaan dasar ya? Oh iya, TG sama Jisusei ya. Dasar antara TG dan Jisusei. Yang paling dasar sih ininya jangka waktunya. Jisusei itu 3 tahun, TG kalau itu 5 tahun. 5. Nah, dari gaji? Dari gaji ini sih, apakah boleh dibahas di sini? Boleh aja sih. Ya. Maksudnya ini kan ini ya wawasan ya buat teman-teman yang mau ke Jepang, mungkin bisa jadi pertimbangan mau milih Jisusei apa TG gitu. Iya. Kalau dulu tuh TG itu kan syaratnya cukup sulit ya, karena bahasanya harus level N4. Bahasa N4. Kalau Jisusei nggak ada. Nggak ada. Itu biasanya bisa Jiko Shokai, perkenalan udah beres. Nah ini saya kan percaya dengan teori pertukaran setara ya. Kalau ada TG kan gajinya lebih mahal, pasti lebih sulit berangkatnya kan. Iya. Nah pertama TG itu lebih sulit berangkatnya karena butuh N4 minimal. Kalau Jisusei nggak ada. Terus ini N4-nya N4 resmi dari nggak boleh yang resmi JLPT atau ada lagi yang khusus buat TG. Oh iya. Jadi iya, itu iya, lebih mudah sih sebenarnya. Iya. Karena N4 mah gampang. TG itu sebenarnya diperuntukkan untuk ex Jepang sih. Mas udah N berapa Mas? Entar aja. N4 mah gampang, kata yang udah N2 gitu. Iya. Uang bukan segalanya, kata orang kaya gitu. Kata orang kaya. Iya, terus N4-nya N4 praktek sih, lebih ke praktek. Jadi kayak misalkan kalau N4 yang JLPT itu tulisan semua kan. Iya. Nah, kalau JFT gambar. Oh. Jadi dia dikasih gambar kunci, misalkan harus disebutin itu namanya apa. Iya. Kan lebih mudah gitu. Iya, benar. Lebih mudah. Terus syarat selanjutnya lagi. Kalau buat TG lagi ngomongin gaji ya, apa syarat dulu lah. Syarat dulu, yang ini aja. Nah, perbedaan mendasar aja. N4 sama satu lagi itu ada JFT skill namanya. Jadi kalau TG itu harus sesuai skill. Iya. Sesuai skill. Toku T itu kan khusus ya. Iya. Jadi skill. Kita harus ngambil itu. Dan sebenarnya contoh skillnya apa yang dibutuhkan? Skill misalkan perawat. Misalnya perawat, ada tuh ujian khusus bahasa keperawatan. Ada bahasa keperawatan. Harus tahu ya mana suntikan. Iya. Mana? Enggak kesuntikan sih sebenarnya. Jadi kan perawatnya di sini perawat lansia ya. Oh. Kayak yang buat ngangkat orang gimana. Iya. Kayak gitulah bahasa itu. Harus bisa bedain popok lansia. Iya. Dengan gitu popok kandang pupuk maksudnya. Aduh lucu sekali orang ini. Ya, berarti pertama harus N4 atau yang selevel. Yang kedua itu bahasa khusus ya. Betul. Terkait skillnya akan dijalani. Dan itu gampang sih sebenarnya. Kebanyakan di kita pun, bukan kebanyakan, hampir semua itu bukan perawat, bukan petani, bukan kayak gitu. Emang orang awam ya, maaf, warga sipil. Iya. Warga sipil kan. Lulusan SMK. Warga sipil. Lanjut kalau di Konoha tuh yang jaga toko bunga, yang gitu-gitu kan. Kayak gitu bisa. Orang-orang ini yang jadi background doang di anime. Iya. NPC. Ini bukan orang-orang yang Kak, perawat harus lulusan perawat, bukan. Iya, bukan ini. Sebenarnya. Bukan main karakter, bukan gitu. Iya, yang penting lulus ujian dah bisa. Oh. Berangkat. Tuh, dasar. Iya. Udah sih, cuma 2 syarat itu doang. Doang. Tapi bagi yang awam sama bahasa Jepang lumayan juga ya. Susah juga ya mungkin. Target sih biasanya di 4-6 bulan. Itu tuh belajar bahasanya. Bahasa sama skill. Iya. Target di segitu biasanya pada lulus. Ya tergantung daya tangkap sih. Di LPK juga dulu waktu Kensusei itu saya 4 bulan juga sih. 4 bulan ya? 4 bulan juga. Berarti kalau misalkan belajar sampai bab berapa tuh? Pokoknya Minano Nihongo 1 udah selesai. 125 ya? Iya. Nah, kalau plus beberapa bab karena waktu itu mungkin anaknya pintar-pintar ya. Terlalu cepat selesai. Termasuk berarti ya?
Jadi ditambahin beberapa bab dari Minano Nihongo 2. Oh. Bukan Minano Nihongo ding, Shin Nihongo no Kiso dulu pakainya. Nah kalau misalkan di TG itu berarti Mina 1, Mina 2, udah bedanya itu doang. Iya, jadi biasanya satu buku jadi 2 buku. Iya. Aja. Lebih kompleks ya, lebih rumit berarti ya. Lebih ke ya dipelajari semua lah. Sampai 4 kan soalnya. Iya. Gaji nih. Nah, gaji. Nah, perbandingannya. Sebenarnya seharusnya dan awalnya TG itu gajinya gede. Berapa tuh? Sempat berapa paling rate tertinggi? Kita pernah dapat job tuh 230.000 yen. Sebulan? 1 bulan. Kalau magang rata-rata kan di 150, 170. Iya, saya tuh dulu per jam itu gak nyampe 800 ya, 700 sekian gitu. Sebulan tuh bersihnya tuh 110.000. Nah ini si gajinya tuh yang per jamnya itu lebih dari 1.000. Yang TG? Rata-rata. Awal-awal masuk tuh. Awalnya. Berarti ada suatu kejadian nih yang merusak harga tersebut berarti. Kalau saya ngobrol sama Nihonjin-nya nih yang pernah nawarin job TG, jadi dia tuh nyari yang murah, yang mau dibayar murah. Ketika kita wajar dong, perusahaan kan memang meminimalisir pengeluaran kan. Iya. Jadi ketika ditanya biasanya orang Indonesia toko Tegino diminta berapa? Kita kan taunya di atas 200, jadi kita bilangnya di atas 200. Iya. Nah, mungkin ya ketika maaf nih misalkan ada yang kesinggung atau emang bener berarti Anda yang salah. Ada LPK lain yang ada oknum LPK lain yang mungkin malah nurunin harga supaya jobnya turun gitu. Karena nyari job dari orang Jepangnya susah. Nah, itu. Tapi sebenarnya banyak orang Jepang yang pengen anak TG nih, tapi budgetnya di bawah standar. Iya, banyak orang Jepang kayak gitu. Dan si LPK ini ngambil yang standarnya rendah ini. Nah. Dan akhirnya merusak harga. Dan akhirnya standarnya berubah dari yang di atas 200 turun lah dia. Anjing ngomong kayak gitu kalau masuk neraka nggak usah bertanya-tanya tuh kenapa saya masuk neraka. Udah. Enggak. Oh, saya emang harus cek sini gitu. Iya, emang udah. Oh iya masuk akal. Iya, jadi mementingkan keuntungan dia sendiri, nggak mikirin anaknya nanti. Mikirin orang lain. Ya bisa jadi LPK tersebut juga terdesak mungkin karena butuh biaya operasional juga kan. Bisa jadi. Kita tidak boleh. Nggak salah mungkin. Nggak salah, bangsat doang. Iya. Cuman kan sekarang akhirnya TG sama magang tuh paling selisih tuh 2 mang 3 mang, nggak jauh. Waduh, udah nggak pertukaran setara lagi dong. Iya, kan ini syaratnya berat nih. Bahkan ada juga yang lebih bawah gajinya. Ya, tahu lah. Gara-gara itu menurut Gara-gara itu ya. Karena mungkin ngerasanya, ya kalau buat proses TG lebih mudah. Kenapa dia cuma butuh 2 syarat itu udah clear. Nggak perlu SO, nggak perlu di sana, nggak perlu penanggung jawab dan lain-lain. Terus kanrinin, kan perusahaan tuh biasanya harus bayar kanrinin dari gaji kalian. Iya. Nah, itu tuh nggak perlu kalau TG tuh. Oh, makanya duitnya lebih gede ya, karena nggak bayar kanrining juga ya. Kan lebih ringan, jadi lebih gampang lah ngurusin TG tuh. Iya. Nah, mungkin karena lebih gampang ngurusinnya, akhirnya diturunin tuh harga. Anjir. Padahal kan dia mintanya anak-anak yang bahasanya lebih, tapi pengen ngebayarnya sama kayak Jisoo akhirnya sekarang tuh. Yang sekarang kejadian tuh kayak gitu. Cuman mungkin keuntungan TG yaitu 5 tahun. Oh, itu keuntungan. Ya kan sekarang harga misalkan. Tapi 5 tahun boleh bolak-balik gak? Boleh, kalau TG boleh. Kalau libur bisa balik Indonesia kan? Kalau Jisoo kan emang dia tuh magang. Iya. Magang kan diikat banget kan? Iya, ada kalau TG itu enggak. Aja. Bahkan ya nih, kalau misalkan dia udah punya skill bahasa Jepang yang bagus, dia udah kerja di perusahaan ini, dia ikut wawancara di perusahaan lain bisa pindah TG. Saya inget dulu kan ada kontraknya tuh, saya baca kontraknya itu 3 tahun itu bener-bener sama sekali nggak boleh pulang dalam kondisi apapun. Iya. Misal nih amit-amit orang tua meninggal itu juga nggak boleh pulang. Nggak boleh, soalnya emang perjanjiannya gitu. Iya, udah orang tua lu aja yang pulang ke rahmatullah, kamu nggak usah pulang ke Indonesia gitu. 3 tahun. Jadi mungkin ini terjawab ya pertanyaan, kemana Bang Toyib? Nah, 3 tahun, 3 kali puasa, 3 kali lebaran, Kensu. Bener. Iya, makanya. Tapi kalau TG selama 5 tahun tuh bisa bolak-balik. Karena TG itu bukan magang, dia udah kerja maksudnya, biasanya. Oh, kerja tapi
Tapi digaji murah. Iya, ini yang dulu kan saya sempat ya diundang di podcast orang juga ya. Bahas itu juga, saya bilang kenapa orang-orang di Indonesia tuh kesana judulnya magang, bukan kerja. Padahal kerjaannya itu plek sama orang Jepang yang di situ. Tapi gajinya, misalnya orang Jepang 300.000 yen. Nah, Kensu kan setengahnya tuh, anak magang 150.000. Padahal kerjaannya sama. Jadi istilah magang itu cuma nama doang supaya kita bayarnya murah. Nah, makanya sering diledekin gitu kalau sama saya, sering dihiperbola lah, dilebih-lebihkan kalau magang ke sana tuh romusa gitu. Iya. Romusa istilahnya, istilah bercandaannya ya. Ada aja yang kesinggung, Bang. Katanya romusa tapi masih pada laku ke sana. Jangan meludahi sumur yang kamu minum airnya, katanya. Aduh. Ya kalau haus gimana? Iya ya. Itu juga kan karena dia butuh duit. Enggak. Sebenarnya pertanyaan itu sangat bisa saya jawab. Apa tuh? Walaupun kesana itu istilahnya romusa, kenapa orang Indonesia masih banyak yang mau magang ke Jepang? Kenapa tuh? Karena di negara sendiri bayarannya lebih jahat dari romusa. Iya sih. Anjir. Nah ini sama nih, ada yang gajinya kan kecil nih, anak, ada yang gajinya kecil curhat. Iya. Curhat. Kecil tuh segimana tuh? Boleh ini enggak? Pokoknya di bawah 100. Waduh. Ya, di bawah 100.000 yen ya. 100.000 bersihnya. Bersihnya. Dan aku bilang, sekarang misalkan kau kumpulin aja sebulan 5 juta. 50.000 kan, dikali 5 tahun, dapat berapa? Coba kamu kerja di Indonesia UMR, aku bilang. Iya, betul. 5 tahun juga dapat apa? Betul, belum Begitu. lagi ada yang di bawah UMR kan. Nah, apalagi tenaga pengajar gitu pasti. Dan lagi apa? UMR. Aduh. Tapi aku di atas. Anda kerja sama Jepang Anda. Gitu sih. Jadi sebenarnya lebih ke mikir lagi aja. Kalau misalkan di Indonesia belum tentu dia bisa kerja di perusahaan yang sama dengan gaji yang sama 5 tahun berturut-turut kan. Iya. Karena di kita ini jadi karyawan tetap tuh kan sangat sulit ya, Mas Kartap. Iya, saya mah sudah kartap dong. Emang sulit. Sulit. Apalagi setelah Omnibus Law ya. Kalau dulu kalau nggak salah, perusahaan tuh wajib ngangkat karyawan kontrak setelah 1 tahun masa kontrak atau 2 kali kontrak, misalnya 6 bulan atau 3 bulan itu wajib diangkat jadi kartap kalau nggak salah ya. Sekarang tuh unlimited boy. Nah itu saya tuh di PT sekarang kan saya penerjemah ya, jadi setiap ada yang putus kontrak atau dilanjut kontrak kan si atasan lokal saya tuh ngomong ke Jepang didampingi saya kan, itu ada loh yang kontrak ke-6, kontrak ke-8. Gak diangkat-angkat anjir. Gara-gara Omnibus Law. Tapi enaknya kontrak sekarang tuh dapat istilahnya tuh kompensasi kontrak lah. Itu per bulannya ya 1/12 gaji. Jadi misal lu setahun nih selesai kontrak, entah itu diperpanjang atau putus ya, dapat kompensasi 12 bulan kali 1/12, berarti 1 kali gaji gitu. Kayak bonus tahunan, kayak gaji ke-13 ya. Lumayan lah. Tetap ada plus minusnya lah apa-apa tuh. Iya. Kembali lagi ke Tobu Tegino. Apalagi? Parah ya, maksudnya sekarang berarti gak jauh beda sama. Terus kelebihannya apa dong kalau duitnya lebih atau misalnya lebihnya dikit atau misalnya sama ya dengan Kenzo? Nah, itu kelebihan TG apa selain 5 tahun itu? Kelebihannya selain 5 tahun bisa pindah perusahaan. Jadi kalau misalkan kita pinter nih, kita oke lah kerja di situ setahun 2 tahun lah. Iya. Bahasa Jepangnya udah keasah, pindah. Iya. Tapi kalau pindah perusahaan dulu waktu magang juga tergantung pengelolanya sih. Kalau LPK saya itu misalnya ada masalah di suatu perusahaan nih. Entah misalnya amit-amit ya perusahaannya kebakaran atau apa, itu nggak dipulangin ke Indonesia, dicariin yang lain, dipindahin. Itu kan ada yang namanya kumiai di Jepangnya. Iya. Kalau TG nggak? Oh, TG itu berarti bener-bener bola liar ya, dilepas gitu aja. Sebenarnya ada yang namanya TSK, misalnya Toroku Shienkikang. Tapi dia nggak bisa nahan anaknya di situ. Karena emang perjanjiannya bukan gitu kok. Iya, intinya sesuai kontrak ya. Iya, kecuali kalau di Indonesia suruh tanda tangan kontrak tuh. Anjir. Soalnya kan kalau misalkan dia udah 5 tahun di situ, ya masa sih nggak dapat bonus gitu tuh. Iya. LPK yang ngiriminnya gitu tuh. Iya. Lebih ke situ sih. Tapi kalau misalkan emang kita skill bahasa Jepangnya udah bagus, udah lancar ngomong lah, bisa nawar, bisa mensetsu sendiri. Dan mensetsu di Jepang sama mensetsu
di Zoom itu yang TG beda, pasti beda banget. Ditanyanya lebih detail kalau di Jepangnya langsung kan. Kalau kita udah ngerasa bisa buat ngejawab itu, kenapa enggak nyari lagi kan kerjaan? Iya, betul. Yang gajinya lebih layak gitu. Berarti itu kelebihannya. TG bisa ini ya, bisa nyari tempat yang lebih baik kalau nggak puas lah ya. Betul. Kalau bisa, kalau sanggup. Berarti tetap tergantung skill sendiri ya. Iya. Atau kan di sana kalau misalkan melalui TSK pun nyari TSK lain lah. Misalkan ada kenalan yang gajinya gede, kita tinggal ke situ, ke TSK situ. Nah itu tadi dari sisi gaji ya, dari sisi biaya yang dikeluarkan Nihonjin atau orang Jepang buat TG. Kalau dari kitanya sendiri, dari yang mau daftar kan tadi saya udah cerita tuh, kalau saya mah 7,5 juta Iya. biaya pelatihannya. Itu pun garansi ketika sudah dapat perusahaan di Jepang. Saya nggak akan sebut LPK-nya ya, nanti iklan dong. Kecuali sensei, kalau mau disebut. Nah itu kan kalau LPK saya dulu ya. Kalau yang pada umumnya dulu dah, kalau LPK sekarang, sependengaran saya nih ya, kan kadang saya baca komen-komen orang yang bahas TG atau Kensu sekarang, ada yang nyampe 65 juta katanya. Nah itu emang variatif. Sebenarnya kan itu tuh kalau TG angka wajarnya berapa menurutmu? Menurut saya semua job apa beda-beda soalnya. Kensu dulu. Kensu tuh di 35-40 sekarang. 35-40. Kalau TG? Kalau TG itu di 25 ke minimal 25. Bahkan ada yang gratis sih sebenarnya. Kalau sanggup nyarinya. Langsung nyarinya. Nyari sendiri. Kalau TG sanggup nyari sendiri bisa gratis. Oh, berarti TG bisa mandiri berarti ya? Bisa. Sebenarnya kalau di Indonesia ini dia nggak ada penanggung jawab sama sekali gitu. Cuman yang dijual sama LPK kan biaya infonya itu loh. Ya, sama rasa kita nih kan nggak bisa ngapa-ngapain nih, ngurus paspor apa kan nggak bisa. Dibantuin LPK. Ya. Gitu dah. Istilahnya jasa itunya lah. Jasa konsultannya lah. Jadi itu tuh sekian puluh juta tuh sudah termasuk jasa si LPK nyari info lah, gitu. Nyari lowongan bahasa gampangnya mah ya. Terus pendidikan bahasa Jepang ya. Iya. Udah termasuk kan itu ya? Udah. Sama tadi apa? Satu lagi tuh. Apa ya? Apa tadi tuh? Anjing ngeblank. Pendidikan, info, sama koneksi lah, konsultan lah. Iya, konsultan, itu biaya info. How to tutorial ke Jepangnya gitu kan. Caranya ya. Caranya, iya. Itu guide. Ada yang nyampe 65 juta ya? Ada yang sampai 75. Ada yang belum apa-apa udah diminta 75 juta. Berarti LPK yang saya pakai dulu murah banget dong. Mungkin karena dulu, nggak tahu kalau sekarang. Iya sih, ntar dah saya kontak dah sensei. Sekarang kalau biaya pendidikan di LPK situ berapa? Nah kalau biaya pendidikan itu beda-beda lagi biasanya. Itu kan biaya berangkat doang. Iya. Iya. Biaya belajar bahasa Jepangnya lagi beda lagi gitu. Oh, ada lagi. Iya. Mahal ya? Hitungannya ya mahal sih. Ada yang 40 tuh ngurus sendiri. Ada yang 75 ngurus sendiri. Ada yang 15, bervariatif sih sebenarnya, tergantung LPK-nya. Tapi dengan Jepang juga kadang ada yang minta soalnya. Wadah. Nah, saya ada nih tawaran waktu itu tuh job per anak Jepangnya minta 200.000. Minta apa maksudnya? Minta ke kita? 200.000 yen. Buat ngeberangkatin si anak itu. Dan nyariin job si anak itu. Ada orang Jepang kayak gitu? Ada. Orang Jepang kan attitude kerjanya sangat baik. Lebih dari 50% kayak gitu, ada. Dan tapi bodoh. Itu bukan ilegal ya itu ya? Bukan, emang jasa kan. Oh, emang jasanya dia emang jualan jasa gitu. Iya. Ya maksudnya, dan orang Indonesia banyak yang makan itu, makanya ngebiasain. Waktu saya jawab pun, kalau kayak gitu susah. Dia langsung jawab, tapi di daerah sini mau segini, bahkan 400.000 pun mau. Nah, kita mau jawab apa coba? Kalau dia udah kayak gitu, berarti kan yang salah bukan Jepangnya juga. Ada orang Indonesia yang menawarkan itu ke Jepangnya. Aduh. Akhirnya jadi hal yang lumrah buat mereka. Emang saling sikut ya? Tuh, kesalahannya. Saya ada quotes dari bos saya dulu orang Jepang. Katanya bisnis itu sama dengan saling membunuh. Jadi tidak perlu harga diri untuk saling membunuh kan? Iya sih. Soalnya kita nih sekarang kan masih pakai hati gitu tuh. Iya. Kita pakai hati mati terus perasaan.
kalah terus, dibunuh terus. Bahkan sama orang yang menurut kita deket lah. Iya. Menurut kita bisa dijadiin panutan kita lah gitu tuh. Disikut coy. Kok menjurus? Iya. Saya kayak tahu orangnya. Karena aduh gimana? Itu gimana? Disikutnya gimana sama manusia tersebut? Banyak sama Sononinggeng. Contoh? Contohnya misalkan. Ntar dulu, DLP kamu sendiri berapa biayanya? Kalau di saya tuh nggak ditarget. Jadi kita tuh cuman jual biaya belajarnya aja sampai lulus tuh 5 mang. Sampai itu udah sampai tempat tinggal. 50.000 yen. 5 apa mang, 5 juta? 5 juta. 5 juta mah gohyaku mang dong. Gomang. Gomang mah 50.000 dong. Mata uangnya yang bener maksud saya. Kalau iya 5 juta, 5 juta rupiah berarti ya, 5 juta rupiah. Itu tuh untuk biaya belajarnya aja. Belajar, rumah. Oh, disediain tempat juga, Iya. asrama. Itu belajar 6 bulan. Dan masih banyak yang bilang mahal itu. Padahal kita tidak ada keuntungan dari situ. Kecil banget. Buat ngegaji yang ngajar aja kan kurang banget gitu tuh. Anda pun hidupnya dari pekerjaan yang lain kan? Iya. Bukan dari situ kan? Iya, jadi kayak sampingan. Itu kan kerjaan utama tapi sampingan sekarang jadinya. Maksudnya sampingan yang lebih gede duitnya ya? Iya. Jadi kayak sampingan yang utama sampingan. Nah, gitu. Ya. Berarti di dirimu cukup murah ya? Kan di yang lain tuh puluhan juta tuh. Nah. Oh, ini nih 5 juta nih? Belajar aja. Belajarnya aja. Iya, jadi kalau misalkan berangkatnya? Kalau berangkatnya misal lulus dapat perusahaan, terus berangkat? Tergantung nih, perusahaannya minta berapa. Kadang ada yang minta 20, ada yang minta 15. Kita bilang ke anaknya segitu. Berarti nggak ditambah-tambahin? Nggak, tapi kita minta nanti kalau pertanyaan saya satu, Anda niat bisnis enggak kalau kayak gitu? Nah itu, nggak ada profit. Kan masih di awal. Iya. Jadi kayak kita tuh nggak mau ngeberatin anaknya dulu. Promo. Sekalian promo. Bikin nama lah, bikin nama. Nah, jadi nanti si anaknya kalau udah berangkat ya minimal ngitung kepala kita lah. Kepala 3 tadi kan? Iya, 3 kepala kita misalkan dia harganya jasa kita 1 juta misalkan per orang. Berarti 3 juta kan? Iya. Sama ya biaya PK lah gitu buat ngembangin. Itu udah ada berapa yang berangkat? 30-an ada. 30 orang, banyak ya? Udah dapat berapa dari 30 anak itu? Baru 10 orang yang mikir. Mikir belum ngasih? Udah ada ngasih. Oh, udah ada ngasih. Baru 10 orang tuh. Yang 20-nya mungkin masih ya banyak hutang kan, mereka mau berangkat. Jadi kita masih mikirnya masih lah nantilah gitu tuh. Sangat baik ya. Itu baru mau saya bangsatin itu. Hei bangsat, bayar Anda. Kita baik dulu, sangat baik dulu. Kalau misalkan udah sampai tahun depan nggak ada kabar sama sekali, emang bangsat. Tapi gue percaya sih. Tapi tadi saya maksudnya selalu yakini pertukaran setara. Kalau mereka kayak gitu pun nanti pasti mereka mendapatkan kesusahan yang lain. Gitu. Iya, gitu aja. Makanya ya udah kita ada sesuatu yang benar-benar gratis tuh gak ada, pasti ada balasannya gitu. Pertukaran setara nih. Toka-koka. Dan sekarang Jepang lagi mintanya cepet sih permintaan tuh. Udah mulai. Yang magang apalagi? Magang kita kan ada juga yang pengennya magang. Baru 1 minggu dia belajar. Diikutin wawancara lulus. Tar dulu, terus nanti dia di sana ngomongnya gimana? Jangan-jangan cuma bisa kan lulus juga langsung berangkat. Oh, belajar dulu, masih belajar lagi tetap kan? ya. Cuma dia langsung dipilih tuh. Kan gokil ya gitu tuh. Itu pasti kalau main game gacha apes terus tuh udah kesedot semua hokinya. Apesnya udah hilang ya. Udah kesedot banget ya. Ini buat teman-teman yang belum tahu juga ya, kenapa Jepang tuh jor-joran gitu ngambil tenaga kerja dari luar negeri ya. Dari negara berkembang gitu. Karena Jepang penduduknya sedikit. Iya. Kerasa waktu saya di sana aja kebanyakan yang kerja tuh obaca-ojisang, udah kakek nenek anjir. Anak muda ya nyarinya yang kantoran. Iya, nyarinya yang kayak gitu. Kayak kalau di kita PNS lah. Iya, nyari yang kantoran, nyari yang nggak malu. Yang bergengsi gitu. Yeah. Nah buat teman-teman yang berharap kerja di Jepang itu asik, enggak juga ya. Kerja mah di mana aja sama. Enggak, maksud saya di Jepang tuh kita akan mengerjakan pekerjaan yang orang Jepang nggak mau ngerjain gitu. Itu. Pekerjaan kasar gitu kan. Sama ini sih. Kalau yang caregiver itu? Caregiver? Itu kan maaf nih ya, itu kan nyebokin nenek-nenek, dicebokin gitu kan, dimandiin kan? Ya kalau misalkan di Indonesia juga kan kayak gitu kalau perawat-perawat. Iya.
Iya sih sama aja ya. Sama tapi aja. Itu tuh kalau misalkan dilihat-lihat itu tuh kerjaan paling ringan justru. Waduh. Di dalam ruangan soalnya. Iya, betul. Dalam ruangan. Dan dia nggak berdiri 8 jam full. Bisa sambil duduk, sambil ngobrol, sambil ketiduran misalkan bisa. Lagi ngajak ngobrol nih. Ada cerita, lagi ngajak ngobrol ngantuk banget. Dia bilang ke pasiennya, ngantuk banget, tidur dijagain sama pasien. Waduh. Dia tidur kayak 10-20 menit kan lumayan kan? Waduh. Ada kalau caregiver tuh. Itu bisa jadi lagu tuh. Apa? Ada anak TG sedang dijaga pasiennya. Bisa. Waduh. Ada kayak gitu. Dan orang Jepang nggak masalah dengan itu ya? Nggak masalah, yang penting kerjaan kita beres. Orang Jepang mah. Iya, tipikal Jepang itu kan tahu beres ya. Iya. Iya. Mantap. Kalau misalkan pabrikan kan nggak bisa kita. Misalkan lagi pabrikan berdiri nih, kita nyuri duduk, nggak bisa kita. Iya benar. Kalau pabrikan. Aduh, saya dulu gitu tuh berdiri full 8, nggak full 8 jam sih, emang ada istirahat, tapi ya istilahnya jam istirahat doang. Iya, jadi kan pas jam kerja ya udah berdiri terus kan. Iya. Nggak bisa nyuri duduk, nggak bisa apa gitu. Saya dulu ini kerjanya di perkayuan gitu kan. Balapan sama mesin aja. Yeah. Mesin keluar terus, saya kan masangin ada yang namanya kayak kail gitu kan, buat di atap gitu kan. Jadi bener-bener balapan sama mesin kerjanya. Itulah. Jadi ya kita juga jadi mesin kalau pabrikan tuh. Iya. Mesin organik, mesin organik ada dagingnya. Mesin berdaging aja. Oh iya. Berarti belum matok harga ya LP kamu sekarang ya? Belum. Karena masih bervariasi. Tapi apa ya, kayak gitu tuh berpotensi dihianatinya banyak tuh. Sangat sering sih. Bahkan celah buat orang-orang berkhianat, maaf ya, maksudnya misal saya ke situ nih, terus saya terbang ke Jepang, saya nggak bayar pun saya nggak kena tuntutan apa-apa. Betul, gitu kan. karena awalnya nggak ada perjanjian apa-apa. Iya. Tapi mulai dari sekarang kita mau bikin perjanjian sih buat yang mau berangkat. Betul, itu perlu. Dikasih minimal lah gitu tuh. Karena bos saya ya, ada quotes lagi dari bos saya. Waduh, bosnya katanya, banyak. Enggak, bosnya yang itu yang aja. Itu juga. Tapi ngasih quotesnya banyak. Menurut dia tuh orang dewasa tuh adalah orang yang hanya menepati janji tertulis. Nah, berarti anak-anak itu udah dewasa hitungannya. Makin dewasa makin jahat ya. Iya kan. Jadi kalau janjinya mulut doang nih, ya hilang. Manusia ini menganggapnya ya nggak ada bukti saya pernah berjanji gitu kan, nggak ada tertulisnya. Benar. Iya, jadi kalau FPK saya dulu lengkap kontraknya saya. Bahkan tiap halaman tuh mesti diparagraf gitu kan, emang standar perjanjian kan kayak gitu kan. Tiap halaman paragraf, diparaf, terakhir baru ada tanda tangan di atas materai. Iya. Itu. Nah, kita kedepannya mungkin bikin kayak gitulah. Kalau yang anak ini yang lagi saya pikirin bertiga nih, kita bisa pakai sistem baik ini. Terus kalau anak-anak yang sekarang udah berangkat baik. Iya. Tapi kalau misalkan anak-anak yang sekarang nggak baik, berarti itu bakal ngerugiin adik-adiknya nanti yang mau berangkat. Mampus dikasih beban. Iya. Berarti kita juga bisa jahat, cuman kita masih mikir gitu aja. Bukan jahat lah, tega. Iya. Kita bisa berarti, tega. Kenyamanan orang-orang setelah Anda itu tergantung dengan attitude Anda di sana. Iya, tergantung dengan kalian yang udah berangkat. Yang berangkat dari LPK-nya Sena. Iya. Tapi kita masih percaya lah, lihat tahun depan ya. Sampai tahun depan lah kita tungguin gitu. Iya. Karena ada anak juga yang bilang ini hilang kabar. Terus ada yang bilang dia tuh mau ngasih kabar atau apa tuh nggak enak, belum bisa ngasih katanya. Justru kita lebih nggak enak, nggak ada kabar sama sekali loh sebenarnya gitu tuh. Kabar buruk tuh lebih baik daripada tidak ada kabar. Betul. Boy. Lebih baik. Itu akan membuat overthinking. Iya. Maaf nggak bisa ngasih, ya kan kalian selama di sini juga nungguin 2 tahun tuh nggak ngasih gitu tuh. Iya. Kenapa baru mikir maaf sekarang? Iya, pokoknya ngasih kabar lu tolol, ngasih kabar tolol. jangan mengghosting lah. Iya, kalau misalkan mikirnya karena belum bisa ngasih, malu, yang jangan sekarang, malunya udah dari dulu harusnya gitu tuh. Kita nggak mikirin itu. Yang penting ada kabar aja dulu, kalian sehat itu udah seneng, sumpah. Sebab sekarang kita tuh karena kita nunggunya sampai 2 tahun nih buat ngeberangkatin. Itu udah lengkap loh, tinggal berangkat aja. Mereka berangkat aja udah seneng banget. Tapi mereka maksudnya ketika mereka berangkat ke sana itu kan berarti mereka secara tidak langsung berjanji ya ke LPK akan ngasih kan. Janji itu utang.
Janji itu hutang. Jangan mati membawa hutang, teman-teman. Betul. Saya kemarin ya lihat meme DFB ya. Ada itu screenshot TikTok sih kayaknya. Ada ibu-ibu captionnya gini. Saya sengaja gak nagih hutang teman saya biar dia masuk neraka. Anjing, lucu banget. Tapi kan kalau gak ngingetin juga salah kan? Iya sih. Iya kan, gak ngingetin juga salah. Dia masuk Iya neraka sih. juga padahal ya. Iya sih. Udah gak ngingetin, gosip lagi. Iya sih, tapi ya tetap salah yang gak bayar utang lah. Iya Saya sih. tuh kesel kalau saya cerita ada orang yang gak bayar utang ke saya, tapi yang dibela pembayar utang tuh. Yang dibela yang punya utang tuh. Saya kan sering ya bahas di medsos tuh ada orang yang minjem duit ke saya dan dia menghilang gak ada kabar gitu kan. Itu rata-rata komennya, udah sih ikhlasin aja duitnya. Lah. Nah, orang itu saya mintain duit, ya udah kamu sini kasih duit ke saya sejumlah yang teman saya pinjem itu. Dia nggak mau. Lah, kamu belum bisa ikhlas tapi nyuruh orang ikhlas. Betul, gitu loh. betul. Janganlah bela-bela orang yang nggak ini catatannya nggak mau bayar utang ya, bukan nggak bisa bayar utang ya. Kalau nggak bisa bayar utang beda lagi lah. Iya. Sebenarnya gini loh. Saya tuh pernah dikasih tahu sama bos LPK gede. Dia bilang utang 100.000 juga tagih. Dia bilang gitu. Kenapa? Karena dari utang 100.000 itu kalau lu nggak tagih, lu kedepannya bakal kebiasaan kayak gitu dan rugi kedepannya. Iya. Dia bilang kayak gitu. Iya. Dan itu jadi dosa buat dia juga katanya. Iya. Makanya utang 100.000 juga tagih walaupun lu udah punya miliaran katanya. Iya. Ya, buat teman-teman yang berangkat dari LPK-nya Sena ya. Balik lagi situ sih. Bayar goblok. Bayar lu. LPK lain puluhan juta lo buat. Aduh. Kalau saya kan baca sekian puluh juta tuh datanya dari komen-komen di medsos doang kan. Saya belum tahu nyatanya berapa gitu. Nah, sepengetahuan lu nih. Sepengetahuanmu berapa tuh LPK lain tuh? Rata-rata sih di yang Jisuse ya di 35-40 rata-rata itu 30-40 lah. Itu udah termasuk penerbangan? Udah semua. Ya udah. Semua. Tapi ada juga yang lebih. Tuh. Yang kurang sangat jarang. Nah kalau TG itu rata-rata di angka 25. Ada yang 15 ya. Yang 15 tuh biasanya yang perawat banyak banget soalnya jobnya. Nah kalau yang selain itu dia 25 ke atas. Sampai ada yang 75 juga. Oh iya. Masih 75 juta bos. Standarnya mah di 25 pokoknya. Gini deh, TG lu bayar sampai 40 juta pun nggak masalah kalau bayarnya setelah keluar COE. Certificate of Eligibility. Jadi lu tanda tangan kontraknya kau tuh dikirim ke Jepang, nanti Jepang dimasukin ke imigrasi di sana. Kalau sudah SOE itu berarti udah jaminan berangkat ya? Itu udah jaminan itu, 95%. Yang ya 5% mah faktor alam lah ya. Iya. Entah Jepang meledak, Iya. atau pesawatnya tiba-tiba pas terbang jadi Decepticon gitu kan. Iya, bisa. Penumpangnya pada jatuh, itu mah faktor X lah ya 5% ya. Intinya ketika Pasti. sudah dapat SOE ini udah pasti. Udah pasti, soalnya udah diterima lah sama Jepangnya. Ya nyampe 75 juta ya. Nah, terus cerita yang tadi yang maksudmu ditikung tuh gimana maksudnya? Ya itu karena kita terlalu murah, jadi anak-anak kan nggak ada beban gitu tuh. Iya. Akhirnya anak-anak ketika ditawarin wawancara misalkan gitu sama LPK lain ikut. Belajarnya di kita, wawancara di LPK lain. Oh, maksudnya gitu. Jadi ibarat tanaman mah LPK lu yang nyiram, LPK lain yang metik buahnya kayak gitu. Kita yang capek-capek gitu tuh, ada yang kita yang nampung diambil orang gitu, sering itu kayak gitu tuh. Tadi yang saya bilang bisnis mah nggak butuh harga diri gitu kan. Iya. Kayak gitu kan cukup bangsat ya. Bukan cukup sih sebenarnya, tapi kita tuh sebenarnya bakalan ikhlas kalau orangnya ngomong sebatas izin kita mau ikut wawancara di sini gitu. Iya. Loh, kita juga kan sama nungguin wawancara. Kalau ada yang lebih cepat kenapa enggak? Iya. Kita lebih ke situ sebatas sih. izin, dan misalnya ngomong nih izin, itu nggak bakal ditagih duit nggak tetap? Enggak akan. Bayar biaya ini nggak, pendidikan doang paling Kalau 5 juta pendidikan ya? udah, kalau misalkan dia mau ngasih pun kalau udah berangkat ya silakan sih ikhlasnya aja gitu tuh. Kalau itu kan tetap ke situ. Wah, berarti emang kelemahan LPK lu itu satu, nggak ada perjanjian tertulis. Emang itu kelemahannya emang. Kedua, terlalu naif. Anda pikir semua orang dengan sama. Anda pikir
dengan Anda berbuat baik, orang lain akan berbuat baik juga. Iya, kan itu biasanya air susu dibayar air susu gitu tuh. Kita taunya kan gitu. Berarti kalau kamu tersesat di hutan, kamu nggak akan khawatir dimakan harimau. Hanya karena kamu nggak makan harimau. Iya juga ya. Tolol. naif. Nah, dan yang bikin kita kesal lagi tuh, dia tuh wawancara di tempat lain, nih, ditagih uang. Misalkan udah wawancara nih, udah dinyatakan lolos, baru dinyatakan lolos doang, diminta 5 juta tuh ngasih langsung. Sedangkan di LPK Anda sebelum turunnya COE, walaupun misalkan Jepangnya minta, kita tuh ditahan dulu. Jangan, ke Jepangnya tahan dulu, nanti kalau udah COE. Kenapa? Karena kita juga kan khawatir ya, tanggung jawab itu. Lanjut. Ntar dah, saya kasih contoh perjanjian dah, dibikin dah draftnya. Kasian banget aja nggak ada kontrak, dihianatin mulu. Makanya kedepannya tuh anak-anak kedepannya ini bakal ada beban tuh kontrak. Iya. Anak-anak setelah mereka ini. Enggak, bukan beban lah, itu emang kewajiban lah harusnya lah. Iya sih. Soalnya kita kan sekarang murah ya, 5 juta tuh murah kan. Iya. Masih banyak yang mikir-mikir, digratisin, dibilang nipu, anjing kan. Parah. Tapi emang ya orang gitu, aneh. Enggak, kalau kenal saya gak usah aku ditipu dia. Maksudnya bukan saya juga percaya, bukan. Tahu rumahnya gampang, gerbeknya gampang. Ya kan kalau di LPK kan ditulis alamatnya. Iya. Kenapa takut gitu tuh? Iya. Ngegerebeknya gampang. Lu duit 5 juta bisa dipakai buat bayar polisi itu. Nah, salah satu bagusnya ada kontrak juga, saya. Jadi orang-orang tuh nggak takut ditipu juga. Oh, kontraknya ini kok ada jelas tangan-tangan di atas materai gitu. Iya sih ya. Kontrak dua pihak berarti kan? Iya, dua pihak. Jadi dua salinan kan. Yang satu materai di nama lu, yang satu materai di nama murid gitu. Iya. Tahu. Tangannya. Anjing, berarti ya itulah pokoknya. Nah, berarti ini buat misal ada yang dari sekarang tuh yang 30 orang tuh orang LPK-nya di Kuningan ya, Jawa Barat, Kuningan Jawa Barat ya. Itu berarti orang Kuningan juga atau dari luar kota ada? Banyak orang luar kota, bahkan luar pulau sih. Anjing, luar pulau mana? Soalnya Timur. Soalnya mereka tuh sebelum ke kita tuh mereka ketipu dulu di LPK lain. Nah, ini juga yang bikin kita kasihan. Jadi mereka udah ketipu puluhan juta dulu gitu tuh. Ada coy masalahnya. Iya, tapi kasihan Anda tidak dihargai. Iya. Kasihan Anda. Mungkin tidak dihargai atau belum mungkin. karena kita masih mikirnya dia di sini beberapa tahun nih, di Pulau Jawa beberapa tahun udah pasti ngabisin duit banyak nih. Hutangnya pasti banyak. Jadi kita tuh mikirnya ya udah sampai akhir tahun ini nih kita lihat kabarnya gitu tuh. Oh, anaknya udah di Jepang, udah berangkat. Udah semua. Hei, Anda yang dimaksud. Jangan dijahatin orang, balasnya ke sini, tolol. Jadi lagi tuh kayak gitu tuh. Iya, kalau misalkan mereka mau bayar hutang, seenggaknya ngasih tahu lah. Kita tuh pengen ngasih, tapi kita mau bayar hutang dulu. Enak kan ya? Enak. Jadi, kita bisa berharap gitu tuh. Kalau sekarang kan kita mengharapkan harapan kosong aja. Iya, tadi mending kabar buruk daripada nggak ada kabar. Iya, kan? Lebih kayak gitu. Iya. Mantap. Lalu kalau misalkan berjalan baik, kita senang dengan sistem ini sih. Kita nggak ngincer kaya soalnya. Aduh. Ngincer ada gitu tuh. Iya, paham. Teori-teori startup kan. Startup kan gitu, bakar duit di awal, di akhir kebakaran. Tapi kan kita ngitungnya gini, kalau banyak ya tambah banyak anak tambah naik juga kan. Dengan sistem kita seperti ini, kayaknya anak-anak nggak bakalan terlalu keberatan gitu tuh. Iya. Ya udah, kita daripada ditambahin lebih baik nambah anaknya yuk gitu. Nah, ini berarti misalnya ada umatnya saya nih, follower saya mau follower IG atau follower fanpage Facebook kan yang mau belajar di LPK. Kamu ini kan murah banget ya, cuma 5 juta ya. Boleh itu ya? Boleh. Tapi saya nggak nerima, jauh, nggak nerima kata kayak gitu ya. Itu udah pesimis dulu. Soalnya Jepang lebih jauh dari ini. Betul, itu udah pesimis dulu. Orang Jepang ya nggak menerima pesimisme kan. Terus saya nggak nerima, ini kira-kira berapa bulan berangkat, itu jangan nerima. Soalnya itu tergantung anaknya. Iya. Jago nggak? Tergantung anaknya nih, maksudnya bahasanya nangkepnya tuh. Dapat perusahaan penerimanya selama apa gitu kan. Kan tadi ada cerita yang baru seminggu pun udah dapet gitu. Iya, beda-beda, ada yang setahun juga. Berarti gitu. Kalau wibu-wibu yang udah bisa bahasa Jepang nih,
Bisa lebih cepat berarti ya? Bisa lebih cepat. Cuman satu kalau wibu ditambahinya. Apa tuh? Adat sopan santun. Emang wibu nggak sopan? Iya sih. Maksudnya mereka tuh kadang tahu Jepang tapi nggak ngerti caranya buat ngobrol sama perusahaan. Karena ngobrol sama perusahaan sama teman beda. Iya, tidak terpakai bahasa anime. Iya, anime kurang. Konoyaro nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Date bayo nggak bisa. Nggak bisa. Dan jadi, minimal mandi. wibu minimal mandi. Itu paling diasah itunya aja lagi kalau wibu tuh. Wibu paling cepet sih belajar sumpah. Iya, soalnya udah minat ke Jepangan kan. Iya. Dia kadang sebulan 2 bulan aja udah jago. Berarti buat teman-teman nih yang mau join ke LPK Dirimu, yang perlu disiapkan pertama tentu saja tekad. Yang kedua, uang 5 juta untuk biaya pendidikan. Iya, itu pun bisa dicicil. Tempat tinggal sudah disediakan ya? Udah ada. Jadi nggak perlu nyari kosan lagi di Kuningan. Iya, nggak perlu. Terus paling biaya buat hidup aja, makan minum ya. Makan minum. Sama satu. Apa tuh? Kepercayaan pada kita, nggak perlu ragu. Iya. Jadi kalau misalkan tempat kita tuh nggak layaknya LPK lah. Masih rumah pakai kursi. Kampus itu belum terlalu rapi lah ya, tahu sendiri kan nggak ada duitnya ya. Nanti saya tempel foto ini ya, foto ruangannya ya. Bisa. Aduh, yang penting mah belajar, dimanapun. Iya, anak-anak juga malah sekarang tuh masih nyamannya lesehan daripada pakai kursi. Setidak nyaman itu kursinya, berarti lebih baik kursi kampus tuh kan pegel ya. Kursi kampus tuh yang ada ininya ya, yang ada ininya. Iya, biasa tuh. Nggak bisa begini ya, gitu. Mentok. Kursi Chitose. Mereknya Chitose, bangsat, hampir terjebak aku. Mereknya Chitose. Iya. Iya, itu. Bagus sih, merek itu jangan jelekin brand, mau kena UIT nanti. Chitose kursi yang sangat bagus. Kan gua ngomongin merek Chitose. Yang Chitose bagus, kan yang bagus juga ada. Iya. Yang murah juga ada. Kita belinya yang murah. Iya. Jadi ya kayak gitu. Tapi kalau yang bagusnya yang biru tuh kan nyaman banget. Berarti untuk dipercaya orang ya tadi saya butuh kontrak sih. Jadi jadi ada dua pihak nih. Pihak manapun bisa menuntut ketika terjadi pelanggaran kontrak gitu. Jadi dari murid pun bisa menuntut. Jadi kan dia lebih yakin nih kalau ada kontrak. Kok ini nggak sesuai tertulis, itu bisa nuntut. Darimu juga kalau ini macam-macam bisa nuntut juga. Iya ya. Kontrak tuh nggak menindas salah satu, nggak, kontrak tuh mengikat dua-duanya sih. Minimal kontrak belajar, terus ya kontrak kecil-kecil aja dulu lah kayaknya ya. IG-nya apa, IG LPK-nya? Yake_Indonesia. Itu udah ada tuh foto-foto yang berangkat gitu kan. Ya, belum semua sih itu. LPK kan flexingnya kayak gitu ya. Nah, saya berhasil berangkatin orang. Oh iya. Mantap. Nah, saya lihat list pertanyaan masih ada nggak ya yang belum ditanyain ya? Ayo, mumpung saya soalnya kesini memakan waktu 2 hari. Oh? Buat kesini 2 hari. Udah sih, itu aja sih obrolannya. Nggak ada lagi. Iya, untuk sekarang berarti nungguin yang nanya lagi mungkin ya. Sampingan pekerjaanmu apa berarti sekarang kalau di APK tidak menghasilkan? Mengajar. Ngajar online. Iya. Yang saya dengar sih ngajar bahasa Jepang ke orang Vietnam. Iya, orang Asia lah, Asia Tenggara. Berarti pecinta Mobile Legend. Asia Tenggara. Iya sih, banyak yang main tuh. Orang mana aja tuh? Sampai sekarang sih Myanmar, Cina, Thailand, Vietnam, sama Kamboja ada. Oh, Cina ini nih ngajar bahasa Jepang buat berat ke Jepang juga kan? Buat anak yang udah di Jepang. Kalau magang kan ada 1 bulan. Iya, saya juga dulu gitu kan, 4 bulan pendidikan di sini. Buat kesana tuh 1 bulan di asrama dulu, saya juga belajar lagi kan. Nah, saya ganti Nihonjinnya. Tahu saya juga biar murah. Tapi kan murahnya dia mahal buat kita ya. Iya, itu aja. Itu cukup lah buat ini ya. Menghidupi lah. Iya. Cukup. Buat beliin kulkas orang tua cukup ya. Dibahas lagi aja. Pokoknya buat cukup. Bahkan orang Indonesia juga ada sih. Itu kok bisa dapat link untuk ngajar bahasa Jepang ke orang Vietnam? Kocak sekali. Itu sebenarnya kalau linknya tuh senpai. Datangnya ke senpai. Iya, cuma si senpai ini nggak menyanggupi mungkin ya. Senpai ini nawarin. Akhirnya aku ambil. Dikenalin lah sama orang Indonesia juga sih sebenarnya di sana. Nah, mungkin orang itu nggak nyanggupin. Akhirnya ngobrol sama saya tuh. Bro, di situ
Udah, awalnya dari situ. Terus tutup kan tuh pas corona perusahaan. Iya. Ganti perusahaan kan. Iya. Nah, perusahaan yang baru ini kenal saya, di kontak lagi. Iya. Sampai sekarang. Iya. Mantap sih ngajar kayak gitu. Jadi link ke link lah. Dari Indonesia dulu, baru ada link Jepang. Nah, dari Jepang link ke Jepang lagi gitu. Di atas UMR Bekasi tapi ya. Indonesia sih. Ya kan top globalnya Bekasi nggak sih sekarang? Hampir 5 juta UMR. Wih, mantap ya. Berarti mengajar itu di atas itu berarti ya? Di atas lah dikit. Sebulan ya, bagus berarti. Sedikit. Oh, kok negara lain menghargai pengajar ya? Oh, ke situ arahnya. Oh, ke situ arahnya. Saya honorer ini. Ih, saya kalau boleh curhat ya, saya cita-cita jadi guru, Pak. Tadinya? Dari kecil pengen jadi guru. Setelah lihat gajinya? Karena seneng gitu ngajarin orang tuh saya seneng. Tapi ya itu. Gaji? Iya, najis. Gak bisa hidup. Saya juga masih honorer, belum staff. Kalau udah staff kan udah masuk ya. Saya masih honorer itu. Itu pun honorer pun udah mantep ya. Iya. Tapi pengajar juga ada yang gede kok. Di mana? Nggak tahu tapi di mana. Ada yang ada. Yang di Indo maksudnya kan. Yang udah PNS sih pasti udah gede. Nah, iya, cuman kan diangkat PNS susah tuh. Susah. Sekarang sampai ada ininya kan, PNS Lite kalau buat pengajar. Apaan PNS Lite? Ada PNS Lite. Apa sih sebutannya Lite. Tuh? Iya, dia belum masuk PNS tapi udah dapat gaji lumayan gitu tuh. Tapi belum PNS. Calon PNS. Calon juga enggak. Dia pokoknya kalau misalkan udah ngambil itu udah kayak jadi guru tetap gitu tuh. Cuman gajinya udah mulai. Kalau misalkan honorer kan enggak manusiawi ya, 300.000, 400.000 per bulan. Kalau ini udah ada standar gajinya gitu tuh. Ada sekarang tuh. Ini guru yang kita omongin guru yang bersifat profesi ya. Profesi. Bukan guru-guru yang mengabdi gitu, bukan. Itu mah udah sangat mulia sekali kalau pengabdi di bidang apapun mah udah sangat mulia lah. Iya. Ini yang kita bahas tuh guru sebagai profesi gitu, masih sangat wadaw bayarannya di sini. Iya. Tuntutannya gede. Ya, sepertinya mungkin itu saja sih. Terima kasih. Ada minat jadi pengajar sekarang? Kan udah tahu nih UMR-nya di atas Bekasi nih. Saya ngajar ini aja, bikin konten pembelajaran gitu. Saya tuh pelariannya ngajar tuh ya jadinya di internet ngajarnya, boy. Jadi ngajar bahasa Jepang, bahasa segala macam. Enggak. Berarti emang ngajar buat hobi ya, bukan buat hidup ya? Bukan buat hidup. Berarti Anda mulia sekali ya yang tadi diomongin. Oh, arahnya ke situ. Iya. Maksud kamu saya memuji diri sendiri, bajingan. Enggak sih, maksudnya kan saya enggak maksudnya seneng-seneng aja belajar tuh. Seneng ya? Iya. Kelihatan sih. Cita-cita saya sih pengen ini sih, ngajarin. Ini kan dari sini kan deket ke Bantar Gebang tuh ada tuh. Cita-cita saya ngajarin bahasa Jepang di situ sih. Bantar Gebang? Tiap weekend ya. Jadi bocil-bocil yang belum tahu masa depannya pengen ngapain nih, saya ajarin bahasa Jepang. Biar tersesat ke situ gitu. Bukan tersesat tuh, maksudnya dia gede nih. Bisa bahasa Jepang kan kesempatan kerja lebih banyak. Iya sih. Bisa kerja di korporat mungkin, atau bisa jadi Kensu atau TG juga gitu. Jadi lebih pede buat masuk ke Kensu ya? Iya, cuma soalnya banyak gini sih. Banyaknya saya kira-kira bisa nggak masuk kerja di Jepang gitu. Semua orang bisa loh. Bisa. Semua orang bisa loh. Belajar aja dulu. Asal ada duit. Asal ada duit juga. Duit sebenarnya ya banyak orang-orang yang kurang gitu tuh, yang di bawah lah. Dia tuh ketika udah awal-awalnya dia ragu terus. Cuman kata saya tuh fokus belajar aja dulu. Tapi ketika kontrak dan COE udah turun, visa udah jelas, tiba-tiba ada duitnya. Jual apa atau apa tuh jadi ya pokoknya ada aja lah gitu tuh. Kita mikirin duit sekarang mah ya susah. Iya, jadi bukan pasrah sama takdir tapi menari di atas takdir gitu. Iya, bahkan bisa minjem ke bank sebenarnya kalau udah ada kontrak. Bank ngasih loh. Iya, maksudnya bank pun kalau udah kontrak mah percaya kan ya ngasih duit ya. Jadi udah tenang aja. Nah, itu cita-cita saya banget tuh, ngajarin bahasa Jepang ke bocil-bocil anak-anak di Bantar Gebang. Inspirasinya adalah satu orang ya yang sudah melakukan itu. Bahasa Jepang enggak? Kayaknya iya ngajar ini dah. Ngajar bahasa Jepang katanya di Bantar Gebang. Asik banget itu ya. Kalau saya belajar tuh ngajar tuh sebagai profesi sih.
Kalau misalkan di luar profesi, di luar jam kerja, saya tuh nggak suka banget ngajar, sumpah. Kalau saya sebaliknya, saya kan profesi sebagai penerjemah ya, ngomong bahasa Jepang ya. Saya nggak mau ngomong bahasa Jepang di luar jam kerja, terasa lembur. Nah, justru saya kebalikan itu. Anda malah karena bahasa Jepang yang dipakai basic berarti ya? Basic, jadi malah tumpul kan. Pengen kaiwa yang level N2 gitu lah, kaiwanya itu dengan saya gitu, teman-teman gitu kan. Iya kan, jadi lebih asik lah gitu tuh. Maaf, saya tidak mau lembur. Tidak mau lembur. Aduh. Ya. Mantap ya. Dan jadi buat teman-teman yang mau ke Jepang masih bisa banget lah ya. Bisa. Bukan sesuatu yang hebat. Bukan, itu tuh justru sebenarnya pelarian kalau di sini nggak dapat kerja. Betul. Kebanyakan kayak gitu. Betul. Iya. Dan lulusan yang dari Jepang pun di sini laku keras, boy. Ya kan soalnya udah punya sertifikatnya. Iya, ada lowongan tuh ex Jepang gitu. Iya, banyak banget. Minimal ngajar lah di sini di LPK. Iya, betul. Itu ex Jepang tuh. Dan ini quotes dari sensei EPK ada saya dulu ya. 3 tahun di Jepang lebih baik daripada 3 tahun di Indonesia. Wah, berarti quotesnya saya ganti nih, bisa? Apa tuh? 3 tahun di Jepang itu lebih baik daripada 5 tahun di Indonesia dong. Kok 5 tahun sih? Hitung aja gajinya. Iya sih. Bahkan 10 kalau mungkin. Kalau ngomonginnya duit ya. Enggak, maksud pengalamannya. Maksud si sensei saya ini di Jepang tuh kalau untuk selamanya mungkin nggak bagus juga gitu. Nggak enak sih. Nggak enak juga, makanya di Jepang cukup 3 tahun aja. Itu lebih baik dari 3 tahun di Indonesia. Seperti itu. Walaupun ada mungkin yang betah di Jepang ya. Ada aja sih yang nikah bahkan sama. Boy, saya ada cerita, boy. Jadi saya adalah kenalan teman saya yang dia tuh kerja di Jepang gitu. Terus suatu hari dia udah pindah ke negara lain lah, saya nggak mau sebut negaranya mana. Terus saya chat, kenapa nggak di Jepang, nggak betah kerja di Jepang? Katanya pokoknya kerja di Jepang tuh bangsat banget dah gitu intinya mah. Tapi saking bangsatnya dia tuh nggak mau ngebuka apa nih kebangsatannya. Saya udah pancing nih, cerita dong, nanti saya sensor nama kamu nanti apa, pokoknya cerita dong apa sih ketika kamu kerja di Jepang tuh kebangsatan apa sih yang dialami. Dia nggak mau, boy. Saking traumanya dia nggak mau nyeritain itu. Cowok apa cewek? Cewek. Udah. Paham ya arahnya kemana ya? Iya, makanya tadi kalau Kensu kan kita di sana tuh dianggapnya anak-anak lah. Iya. Ada pelindungnya gitu, jadi lebih aman gitu. Sedangkan untuk kerja beda lagi di Jepang itu beda lagi. Jadi, nah di situ saya ingat quote sensei saya dulu itu, 3 tahun di sana tuh lebih baik, maksudnya 3 tahun tuh ya jangan lama-lama gitu di Jepang. Itu aja sih. Mungkin itu aja ya untuk kali ini ya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa hubungi Sena kalau kamu berniat terus ke Jepang. Saya nggak kenalan dari awal tuh. Ya, ini namanya Sena, teman saya, teman kampus dulu, satu kampus. Terima kasih. Dadah, bye-bye.